Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Susanto dari SMK PGRI 1 Ngawi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ngawi. Di sini saya akan mengadakan pra observasi bersama Pak Yuda, guru SMK PGRI 1 Ngawi, mengajar di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Hari. Alhamdulillah baik. Jadi ini nanti kita akan mengadakan pra observasi Pak Yuda ya. Selanjutnya untuk observasi dan pasca observasi. Baik, kita mulai. Untuk tujuan supervisi ini nanti yaitu untuk mengetahui cara mengajar kita, mengevaluasi pembelajaran kita supaya nanti pembelajaran kita nanti lebih baik, lebih maksimal, terutama adalah untuk kebutuhan siswa. Baik, dilanjutkan. Ada beberapa pertanyaan Pak Yuda yang kita adakan pada sesi pra observasi ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti, ini nanti seperti apa Pak? Tujuan? Tujuan dicapai. Tentunya kita mulai praobservasi kita. Nanti Pak Yuda mengajar kelas berapa Pak? Di sini saya mengajar kelas 11 Pak Hari. Materi pelajaran? Materi pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Di mana di sini kita mengajarkan tentang mikrotik Pak Hari. Jadi pembuatan jaringan mulai dari peng-IP addressan sampai bisa terkoneksi internet. Sampai bisa terkoneksi juga ke klien-klien juga. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, apakah bisa disampaikan Pak Ida? Pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kita gimana anak bisa mengenal dasar-dasar jaringan. Dari apa itu IP address, apa itu subnet mask, apa itu CIDR, semua kita ajarin Pak. Mulai dari konfigurasi awal mikrotik sampai bisa dapat internet. Kemudian setelah anak bisa menguasai itu, kita lanjut ke web server Pak. Untuk semester 2, di kelas 11 itu web dasar. Untuk mata pelajarannya web server dasar. Mulai dari instalasi sampai ke Apache 2 yang biasanya kita pakai. Begitu. Baik. Untuk selanjutnya Pak Yuda, berkaitan dengan area pengembangan yang ingin Pak Yuda kembangkan, nanti arahnya kemana Pak? Untuk area pengembangannya Pak, kalau saya bagi dua Pak, dari pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan itu merupakan dasar dari. Tentunya untuk area pengembangannya, nanti yang ingin Pak Yuda capai, area pengembangan untuk pembelajarannya ke depan seperti apa Pak Yuda? Untuk area pengembangan sendiri ya Pak Ari, saya bagi dua Pak Ari. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan itu kita memberikan dasar-dasar teori dahulu. Kita kuatkan fondasinya dulu sebelum anak itu bisa mengembangkan materi yang sudah kita berikan. Jadi anak bisa mengembangkan semua yang kita berikan untuk bisa mencapai keterampilan lebih baik lagi Pak Ari. Buat itu. Selanjutnya untuk rancangan pembelajaran Pak Yuda, seperti apa pada saat nanti Pak Yuda mengajar nanti, rancangan pembelajarannya seperti apa? Untuk rancangan pembelajaran Pak Eri, strateginya kita berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dilanjutkan dengan pembagian kelompok sesuai bakat dan minatnya. Oke, untuk model pembelajarannya? Model pembelajaran kita project based learning Pak Eri. Project based learning ya. Jadi project based learning itu intinya adalah praktikum Pak ya? Ya, intinya. Untuk metode Pak, barangkali Pak? Untuk metodenya kita langsung praktikum ya? Langsung praktikum. Langsung praktikum. Cut. Baik Pak Yuda, selanjutnya untuk rancangan pembelajaran, apakah nanti bisa disampaikan berkaitan dengan strategi, model, atau metode seperti apa yang ingin dijalankan nanti? Oke, baik Pak Ari.
Untuk strategi ya Pak Ari, kita bisa menerapkan berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dilanjutkan pembagian kelompok sesuai dengan bakat dan minat anak. Gitu. Untuk model kita sekarang menggunakan project based learning. Untuk metode kita praktikum Pak Ari. Jadi di mana ketika kebetulan kan di SMK kita itu sudah menggunakan metode blok Pak Ari. Jadi 1 minggu full kita untuk praktek. Jadi anak-anak juga lebih bisa mengekspor yang materi yang kita berikan, dan kita bisa membagi bakat dan minat anak-anak itu sendiri. Kan ada yang senang jaringan, ada yang senang pemrograman, ada yang senang multimedia, jadi kita bisa pemetaan itu juga. Lebih efektif seperti itu. Lebih efektif. Betul. Dengan praktek blog. Oke, baik Pak Yuda. Selanjutnya untuk media pembelajaran nanti yang akan digunakan seperti apa Pak? Yang digunakan untuk belajar nanti Pak? Untuk media pembelajaran kita, saya sendiri menggunakan teks observasi, LKPD atau job sheet, PowerPoint untuk menjelaskan tentang materi yang saya berikan, dan peralatan yang kita gunakan Pak Ari. Jadi peralatan itu sangat penting Pak Ari. Jadi ketika peralatan itu lengkap, anak-anak praktek pun jadi lebih gampang. Jadi tidak berebut alat Pak Ari. Lebih efektif seperti itu menurut saya. Baik, demikian Pak Yuda. Cukup sekian. Jamnya? Enggak. Kat. Baik, demikian Pak Yuda. Baik, Pak. Ini untuk kegiatan pra observasi skripsi akademik kita. Untuk selanjutnya, kalau boleh tahu nanti jam mengajarnya sekitar hari apa Pak, supaya nanti kita bisa langsung observasi ke kelas. Untuk jam mengajar saya mulai hari Senin minggu depan sudah bisa Pak. Oh, sudah bisa ya. Siap. Baik, nanti saya akan hubungi Pak Yuda ya. Baik Pak. Nanti kita janjian pada saat nanti Pak Yuda mengajar, nanti saya akan datang mensupervisi Pak Yuda. Baik Pak. Nah, selanjutnya setelah nanti kita janjian berkaitan dengan jamnya, nanti kita akan observasi, dan selanjutnya kita nanti akan melakukan pasca observasi bersama pengajar praktek dari guru penggerak. Baik, terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak. Demikian dari kami berkaitan dengan tugas guru penggerak di Angkatan 9 Kabupaten Ngawi. Ini adalah rangkaian dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang selaku pengajar praktek guru penggerak di CGB Angkatan 9. Selamat datang Bu Endang. Selamat datang di SMK PGRI 1 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama anak-anak dan di lab TKJ SMK PGRI 1 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini anak-anak semuanya, ini nanti kita akan menyampaikan tentang pembelajaran atau coaching pembelajaran, bagaimana nanti Pak Heri mengajar. Ini nanti akan dinilai oleh Bu Endang dari pengajar praktek dari CGB Angkatan 9 Kabupaten Ngawi. Ini nanti sekilas saja akan kita sampaikan tentang miniatur pembelajaran yang nanti barangkali bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Baik, cut Pak. Cut. Anak-anak semuanya, selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Hadir semua ya? Hadir semua. Baik. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini nanti kita materinya adalah tentang teknologi WAN. Nanti fokusnya ke fiber optik, yang ini nanti menjadi infrastruktur dari jaringan telekomunikasi di dunia. Yang mana jaringan di dunia ini semuanya dihubungkan antar dunia, antar negara, bahkan sekarang antar gedung menggunakan yang namanya fiber optik. Namun sebelumnya kita akan pemanasan terlebih dahulu. Ini nanti ice breaking biar nanti semangat semuanya ya. Soalnya seperti ini. Nanti Anda memilih salah satu.
ya, masa lalu dan akan datang. Lalu kalau kamu nanti memilih di antara satu, alasannya apa kira-kira? Nah, seperti itu ya. Jadi kamu nanti akan memilih salah satu. Kalau sudah ketemu salah satu, alasannya apa? Ya, paham ya? Oke, bisa dimengerti? Oke, ayo Mbak, kamu milih apa? Saya pilih ke masa yang akan datang, Pak. Ya, Alasannya karena masa lalu kan bisa dievaluasi kesalahannya apa, jadi nggak mengulang kesalahan lagi. oke, terima kasih. Jadi masa lalu biarlah berlalu. Iya. Selanjutnya, Mbak. Masa depan. Oh, masa depan. Oke, mengapa alasannya? Penasaran. Oh, penasaran ya. Penasaran, tanda tanya besar gitu ya. Selanjutnya, masa depan. Kenapa? Oh, penuh tantangan ya. Kok tahu tantangan? Oh, belum move on. Oke, ya. Selanjutnya, Mr. Slot ya. Masa depan. Mengapa milih masa depan? Pengen belajar dari kesalahan banyak hal. Oke, selanjutnya Mas. Selanjutnya masa depan, kenapa? Biar bisa survive dari apa yang nggak bisa didapetin dari masa lalu. Iya, indah sekali. Biar bisa survive dan bisa mendapatkan masa depan yang tidak bisa didapatkan oleh masa lalu. Selanjutnya masa lalu. Wah, ini menarik ini. Kenapa? Oh, belum bisa move on. Karena apa? Keluarga, cinta atau apa? Oh, semuanya. Di rumah bersama siapa? Oh, bersama Budi. Bapak Ibu? Bapak nggak ada, Ibu di luar. Sudah meninggal apa? Oh, meninggal. Kita doakan husnul khotimah ya. Diampuni segala dosa-dosanya. Terus Ibu di mana? Di Hong Kong. Menjadi TKW ya. Terus berarti di rumah ikut dengan Budi. Dari umur berapa? Dari kecil ya, dari 6 tahun. Kamu nanti kalau memilih masa depan ingin sukses lewat jalan apa kira-kira? Gimana? Lewat jalan Allah ya. Kuliah atau kerja? Kerja ya. Wirausaha atau malah ikut ibu? Jadi ikut jadi kerja sendiri di luar kota. Oke, luar biasa ini. Jadi Oke, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tujuan daripada kegiatan ini yang paling terpenting kita nanti akan mengenal tentang topologi FTTX, fiber to the X home, yang ke kantor dan juga yang ke rumah. Nah, bisa kita amati di segmen A, ya, segmen A itu ada kabel feeder yang sebelah barat, kabel feeder sampai ODF ya di segmen A. Selanjutnya yang B ini adalah satuan kabel distribusi, itu yang ke ODC ke ODP ya, ODC ke ODP. Jadi ada segmen A, ada segmen B. Kalau segmen A ini dari ODF, OLT, Metro ya, itu ke ODC. Ya, ini ODC ya. Ini ODC. Ini segmen A berarti ya. Ini segmen A di topologi Telkom. Selanjutnya ada segmen B, itu kabel distribusi dari ODC, itu masuk mana? Ke ODP atau ODP closure. Jadi kalian nanti dimanapun tempat kerjanya, di kantor, di kampus, ya, kamu nanti mau usaha, pasti akan bertemu yang namanya fiber optik. Karena saat ini topologi yang paling cepat itu adalah fiber optik. Dan kita sudah punya 3 splicer. Ini nanti pada saat kamu nanti ujian bisa dipakai untuk belajar. Saya bebaskan nanti untuk pembelajaran yang mau. Karena untuk jointer itu kerjanya, gajinya, yang tukang pasang wifi di rumah-rumah itu 1 bulannya 3-5 juta. Kerjanya pada saat trouble saja. Mungkin yang sudah PSI di perwifian. Begitu ya. Selanjutnya adalah segmen C.
itu ODP ke OTP, ya, ke OTP, optical termination point. Kalau ODP tadi optical distribution point. Kalau yang ODC optical distribution cabinet. Jadi senternya ODP, ya, OTP. Paham ya? Yang pertama tadi apa? ODC. Terus ODP, selanjutnya ke OTP. Nah, di segmen D ini yang sudah ke rumah kita, ke rumah kalian. Segmen D. Nah, baik, selanjutnya pasti antara Metro ke OLT, ke ODF, ke ODC, ke ODP, ke OTP itu semuanya perlu yang namanya terminasi. Apa terminasi? Ada yang tahu? Terminasi apa? Penyambungan. Ya. Terminasi itu penyambungan fiber optik, bahasa khusus untuk penyambungan fiber optik. Barangkali ada yang sudah PSG di perwifian, di sanjungan jari? Ya, di mana Mas? Di Inkamnet Paron. Di Inkamnet Paron. Ya, pekerjaannya apa Mas? Tiap hari? Pasang jalur baru. Jalur baru, ya. Pasang wifi, penyambungan, splicing. Ya. Oke. Pengaktifan. Oke, berarti sudah punya pengalaman. Selanjutnya, ada yang sudah punya pengalaman di jaringan fiber optik? Sama ya, di income sama ya. Oke, yang lain barangkali? Baik. Ya, di mana Mas? Amandanet. Cangaan. Iya, pekerjaannya apa Mas? Sama ya. Ada pemasangan baru, pengaktifan baru, perbaikan, sampai ONT-nya on ya, ONT-nya, ya, baik, sudah punya pengalaman. Selanjutnya kita langsung praktek, karena di sini di topologi ini tujuan pembelajaran kita mengenal topologi fiber to the home. Ini paling intinya adalah di penyambungan kabel. Maka pada pembelajaran hari ini kita nanti akan praktikum untuk penyambungan kabel dan pengaktifan. Namun yang paling terpenting, tujuan pembelajaran kita ini adalah penyambungan di setiap segmen A sampai segmen D. Sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, itu tentang perwifian, perwirelessan, perakses pointan, per IP addressan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan praktek, akan belajar tentang penyambungan kabel dari segmen A sampai segmen D. Paham ya? Oke, baik, selanjutnya kita bentuk menjadi 3 kelompok. Ya, namun sebelumnya akan saya kenalkan dulu untuk peralatannya. Yang pertama, alatnya nanti namanya apa? Safety belt. Untuk panjat tiang, biar aman, biar nggak jatuh. Kalaupun jatuh masih ke bawah, bisa terkait atau nyantol gitu ya. Selanjutnya adalah apa ini? Helm. Kalau nanti ada barang jatuh dari atas, aman. Ya, aman. Selanjutnya lagi, ini ada apa ini? Ya, splicer. Ada splicer, alat untuk apa? Menyambungkan kabel. Nah, seperti ini. Ini mesinnya yang digunakan untuk menyambung kabel fiber optik. Ini merek global yang seharga 30 jutaan. Ada yang Sumitomo itu yang 150 juta. Ada yang Sumitomo Super itu ada yang 300 juta. Untuk alat menyambung kabel. Seharga Avanza dan seharga Pajero. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini biayanya kalau di luar itu per titik 70.000 sampai 100.000. Satu kali penyambungan. Gitu ya. 100 ribuan. Jadi kalau saya itu kalau nanti di rumah, kan saya juga punya jaringan wifi ya. Kalau teknisinya ribet ya ngebon, dia itu 70 sampai 100 ribu biayanya. Baik.
Selanjutnya, anak-anak semuanya, kita langsung bagi 3 kelompok ya. Nanti ada di sini sama di sana. Terkait nanti untuk penyambungan kabel. Silahkan. Langsung ke sini. Ada yang ke sana. Ketua kelompok sininya kamu. Yang sini, yang kelompok sananya kamu. Ya, bisa langsung merapat ke sana. 2 kelompok, silahkan. Ya. Aku boleh protection sleeve lah kayaknya. Clipper. Ini namanya yang kuning namanya apa? Stripper. Nah, stripper. Ya. Clipper. Nah, tuh, ya. Oke. Pasang di stripper dulu. Apa? Stripper. Iki stripper iki. Malah sing larang iki. Oke toh. Oh, tang ijo. Ya iki iso toh. Swidit. Ya, Mas. Tiji. Sorry ya, saya. Pas baru.
Protection strip namanya ini ya, dimasukkan dulu proteksinya. Ini susah. Kalau panjang itu 2 kali sampai 3 kali, ujung dulu, terus tengah, paling ujung. Nah, gitu, ya. Jangan apa tang? Ya. Pancek ya, Pak. Nyawa. Wah. Ya. Sudah selesai sana? Sudah selesai. Tembus. Oke. Tombak. Nunggu hebu, Pak. Ya, proteksinya segede ya. Lagi atau enggak segede. Yang mana, Pak, ini? Gak cekelan ya, Pak? Tangannya elek. Tas elek. Emang livernya lah. 0,03. Tapi ya kena. Redamannya elek. Ya ini saya kita dulu. Ya dekatkan dulu. Ya start dulu. Iki colno. Singireng colno. Aduh, Pak, udah, Pak. Singireng colno. Oh, dicolne. Singireng dicolne. Soalnya ini kan dia putus. Ya. Oke, cut mas, cut. Cut lagi, cut mas. Satu, 02. Oke, so. Gak malah kendo, Pak. Aman. Ini sih, Pak. Ya. Ya, Ini kuningnya kan. Kuning jangan. ini diangkat, yang dicopot dulu Pak. Diangkat ya. Angkat terus kasar. Kleru sing kene iki. Anumu sing ning kene. Proteksinya di sini, yang di sini gitu ya. Baik anak-anak semuanya, kita tadi sudah melaksanakan praktikum kita, yaitu menyambung dari banyak segmen ini, dari segmen ODC ke ODP, ODP ke OTP, dan ke rumah ke ONT. Jadi untuk pembelajaran splicing ini, penyambungan kabel fiber ini mutlak harus dikuasai masing-masing individu. Nanti kita lanjutkan terus sampai nanti semuanya bisa. Oke,
Barangkali bisa menceritakan pengalaman tadi seperti apa? Pengalamannya tadi. Ya. Ayo Mas, silakan. Dari sini. Nyerengnya dari sini. Pengalamannya tangan saya tremor. Tremor itu kan dedek gitu ya. Nah, jadi kalau tremor itu nanti kabelnya putus lagi gitu. Yes, mulai. Pengalaman saya saat menyambungkan kabel tadi itu getar Pak, tremor. Tremor ya. Nah, terus Ulang ya berkali-kali. putus lagi kabel Putus lagi, getarnya. Pak, ya. Ya. Jadi butuh ketenangan, butuh kestabilan emosi. Ya, jadi pada saat kamu nanti emosi, usahakan harus tenang dulu baru nyambung core, baru pegang splicer. Kamu nanti kalau nanti emosi kamu banting malah tombol. 20 juta ya. Tuh, itu aja. Selanjutnya, Mas, ada yang menyampaikan pengalamannya? Ya, kamu Mas. Ya, pengalamannya apa? Pengalaman tadi, praktikum penyambungan kabel fiber tadi. Yang agak sulit pas itu masukkan habis penyambungan kabel, Ya, habis itu masukkan selang ke protection dalam- slip. protection slipnya ke tengah-tengah itu agak Ya. sulit. Agak sulit ya. Ya. Jadi itu nanti kalau tidak pas, dia kabelnya akan putus lagi. Maka perlu ketenangan, tidak tremor. Pada saat memasukkan protection slip harus benar-benar benar. Begitu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Barangkali ada lagi yang mau menyampaikan pengalaman tadi pada saat tadi. Sudah? Oke. Kalau sudah, ini kita lanjutkan pertemuan besok lagi. Kita cukupi sekian untuk praktikum hari ini. Ya. Ya. Dan nanti selanjutnya bisa berdoa, lalu nanti peralatannya dikembalikan. Setelah itu nanti kita pulang dan doa. Itu ya. Oke. Demikian tadi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kita nanti bisa bekerja secara kompeten di lapangan dan nanti mencapai hasil yang kita harapkan. Untuk selanjutnya bisa berdoa salah satu, memimpin berdoa. Doa baik. Selesai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini
siap dengan apa yang akan kita. Kalau materi kita kan sudah ada yang jalurnya di jaringan seperti apa. Tapi kalau melihat kemampuan anak kita yang di bidang pemrograman ada, di bidang desain multimedia ada, jadi mungkin kita lebih bisa mengembangkan materi itu bisa mengarah ke apa yang akan diinginkan seperti itu Pak. Jadi untuk diferensiasi ini berkaitan langsung dengan pendidikan pelajar menurut saya sangat efektif sekali ya Pak. Jadi tidak membosankan juga. Tentunya kita bisa bikin kelas itu lebih menyenangkan lagi. Tidak seperti dulu kan saya dulu kelas kan kayak tegang sekali kita dulu tegang sekali. Sekarang lebih ke guru itu sebagai partner sama belajar, kita bagi saya dengan anak-anak juga lebih menyenangkan. Yang saya lihat juga dari Pak kemarin kan saya belajar tentang ternyata ice breaking itu lebih sangat berpengaruh ya Pak dengan metode pembelajaran, biar ketika belajarnya sudah mulai membosankan, sudah mulai tegang, di ice breaking itu kita malah lebih bisa merefresh kesemangat anak itu lebih ada tenaga baru lagi seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari kualitas pembelajaran Anda yang Anda kemarin berikan kepada siswa, itu kalau dinilai 1 sampai 10 menurut Pak Yuda kualitas pembelajaran berapa? Kalau untuk nilai 1 sampai 10 saya kira antara 8 dan 9, mungkin 8,5 kita sudah. Dari saya kan juga alumni sini tahu materi saya seperti apa dulu dan sekarang itu jauh berbeda. Jauh lebih berkembang sekarang, mengikuti industri seperti apa, jadi kita bisa menyiapkan anak untuk masuk ke dunia industri itu sesuai apa yang industri inginkan. Ya sekarang seperti itu saya lihat. Karena materi yang kita ajarkan sekarang itu yang saya dapat dulu waktu kuliah malah. Ya waktu saat kan sekarang materi kita bisa kalau itu tuh zaman kuliah kan saya dapat. Tapi sekarang sudah ke anak SMK. Berarti kan sudah ada peningkatan yang jauh lebih baik daripada zaman dulu. Memang untuk SMK ini kalau kita teruskan dengan kuliah itu sudah sampai ke semester 6. Iya betul. Jadi di IT sendiri ini untuk peningkatan atau kemajuannya itu tiap detik, tiap menit berkembang. Jadi memang kita di SMK ini harus sering upskilling, sering upgrading, sering pelatihan dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya untuk rencana ke depan, Pak Yuda ini yang akan dikembangkan terkait yang bergerak pada murid. Jadi harapan Pak Yuda seperti apa? Jadi harapan untuk sekolah, harapan untuk fasilitas, harapan kesehatan juga tentunya. Jadi seperti apa Pak Yuda untuk harapan ke depan supaya kualitas pembelajaran kita melayani ke siswa itu bisa maksimal gitu. Untuk dengan melihat perkembangan teknologi yang sangat maju, kita tentunya butuh alat dan bahan ajar yang harus diupdate juga. Contoh dari guru harus sering mengikuti upskilling, jadi kita tahu perkembangan zaman sekarang tuh yang dibutuhkan teknologi sekarang itu apa seperti itu. Terus alat-alat yang dibutuhkan kayak komputer setiap tahun makin canggih ya. Jadi otomatis kita juga butuh perangkat yang menunjang untuk arah situ juga, seperti komputer yang canggih, terus alat pembelajaran seperti proyektor mungkin akan butuh, kita akan butuh lebih. Terus karena kita bidang jaringan, yang alat yang dibutuhkan untuk teknologi jaringan yang berkembang sekarang yang dibutuhkan apa? Kita juga butuh alat kita. Seperti kita kan sekarang sudah masuk zaman fiber optic, jadi kita harus punya spacer yang lebih bagus, punya bahan kabel fiber optic yang lebih banyak untuk anak-anak, biar sekarang biar anak tuh megang satu persatu kan. Kalau kurang kan ketika satu yang megang, satunya malah main sendiri. Tapi kalau ketika alatnya lengkap dan saat anak megang satu persatu alat itu, semuanya bisa pakai. Saya harapkan seperti itu. Yang utama juga skill menurut saya. Skill guru itu sangat penting menurut saya. Karena teknologi sekarang jauh cepat sekali berkembang. Kalau tidak mengikuti kita akan ketinggalan. Memang di SMK ini harus menselaraskan dengan industri. Kira-kira menurut Pak Yuda ini sejauh mana jadi gap
dengan di SMK. Artinya begini, penilaian Pak Yuda ini, karena kan Pak Yuda ini alumni, tentunya di pembelajaran di kampus itu apakah sudah mencerminkan yang berlanjut. Demikian juga, jadi antara SMK dengan industri ini menurut Pak Yuda ini ada gap tidak? Jadi ada titik pembatas seperti apa? Artinya begini, apakah sudah selaras SMK itu mengajar seperti apa, yang dibilang itu seperti apa? Kira-kira menurut Pak Yuda seperti apa? Apa yang harus kita siapkan dan kekurangan kita bagaimana untuk menambal kekurangan kita? Oke, begini Pak. Untuk menghilangkan gap antara kita dan industri, otomatis kita harus bekerjasama sama industri. Jadi kita tahu industri itu yang dibutuhkan apa sih dari anak-anak kita. Nah, itu fungsinya kita bekerjasama untuk membentuk factory dari berbagai macam perusahaan. Contohnya kita bekerja sama Tempo, sama MP, sama Beca. Nah, itu biar kita pihak SMK tahu, oh ternyata industri itu butuh skill anak yang seperti ini. Nah, jadi kita bisa menyiapkan anak untuk mencapai target yang industri pengen. Nah, itu Pak. Jadi kerjasama sama perusahaan itu salah satu jalan yang bisa membuat anak itu mempunyai skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Karena dulu kan kita belum ada seperti ini ya Pak. Jadi kita bisa dibilang skill kita belum sampai ke standarnya mereka. Nah, ketika mereka masuk ke dunia SMK bersama sama kita, kalau kita tahu industri itu yang dibutuhkan seperti apa, jadi kita juga bisa mempersiapkan dengan matang. Terima kasih Pak Yuda. Yang terakhir untuk komitmen Pak Yuda nanti selama ini, terutama kita melayani kebutuhan seperti apa Pak Yuda, komitmen Pak Yuda menjadi guru saat ini dan ke depan? Tentunya kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang baik, biar anak juga belajar atau datang ke sekolah itu dengan tidak terpaksa. Jadi anak tuh datang ke sekolah pengen banget sampai untuk belajar gitu. Jadi senang untuk ke sekolah. Jadi kita sebagai guru juga harus menyenangkan buat anak. Kita bisa menjadi partner yang baik, teman yang baik, bahkan jadi guru yang baik. Cukup Pak Yuda, terima kasih untuk pasca observasi ini. Semoga nanti bersama Pak Yuda untuk sekolah dan bermanfaat untuk pelayanan kita sebagai siswa. Terima kasih untuk sesi hari ini berkaitan dengan pasca observasi. Ujian yang pertama telah selesai. Pembelajaran. Selanjutnya, waktunya ujian yang kedua.